Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Minggu tanggal 15 Januari 2023. Tentunya Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di weekly analisa ataupun di hari Senin besok. Seperti apa perkembangan untuk market XAU/USD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya tetap ya, kalau kita perhatikan di pergerakan minggu kemarin, dorongan pada buyer kalau kita lihat dari posisi support ya di minggu kemarin, yaitu di 1864.07, terjadi kenaikan yang cukup signifikan, terbentuknya impulsif bullish dan membentuk resisten tertingginya di minggu kemarin, yaitu di 1921.77. Kenaikan ini karena terjadinya news ya keluar, yaitu CPI, di mana datanya turun dari 7,1% menjadi 6,5%, sesuai ekspektasi yang diprediksi ya. Hasilnya sesuai dan menunjukkan penurunan pada inflasi Amerika. Dan tentunya ini direspon oleh pasar, yang dimana mereka melihat untuk perencanaan si Jeremy Powell atau The Fed sendiri dalam menaikkan tingkat suku bunga nantinya di bulan Februari ya, besar kemungkinan akan lebih dovish dibandingkan di bulan Desember kemarin. Nah, gambarannya seperti itu. Maka di sini direspon oleh pasar, XAU/USD atau gold menjadi safe haven dan terjadi dorongan buyer yang cukup signifikan. Kalau kita ukur menjadi dengan range pergerakan ya di minggu kemarin, itu sudah mencapai di kisaran, coba kita lihat, sampai dengan titik tertingginya memasuki rata-rata range weekly untuk XAU/USD, yaitu di 58,05 sekian. Artinya ada pertumbuhan kenaikan ya sebesar 3,11%. Ya, Anda bisa lihat datanya di situ yang ya sangat signifikan sekali ya kenaikan untuk minggu kemarin. Memang betul-betul dampak daripada news CPI itu sangat berpengaruh terhadap pergerakan XAU/USD itu sendiri, karena berhubungan dengan kebijakan The Fed atau FOMC ya dalam meningkatkan kenaikan tingkat suku bunga lebih dovish atau lebih hawkish. Oke, ini ya posisinya untuk minggu depan menurut saya, dengan gambaran pergerakan impulsif yang sangat kuat seperti ini, pastinya akan ada dorongan buyer yang masih berlanjut. Tapi teman-teman semua harus perhatikan ya, di wilayah area sini Anda bisa lihat ya, di sini saya menemukan di sini ada candle yang dimana membentuk sebuah potensi, ada pembentukan order block ya. Tentunya karena ini sudah memasuki wilayah supply, hati-hati yang saya blok seperti ini. Bisa juga area ini akan menjadikan potensi bisa dibilang pembalikan ya, atau rejection. Hati-hati. Intinya jika mana nantinya di minggu ini ya, setelah terjadi koreksi dan bergerak naik menuju area berkisaran ya, yaitu di area 1939.49 sampai dengan 1981.35, teman-teman wajib hati-hati di area tersebut. Artinya jika mana area tersebut nantinya ada pattern terbentuk, khususnya di time frame daily ya, ada pembalikan posisi dari kenaikan menjadi rejection atau koreksi di wilayah tersebut, yaitu yang perlu kita lihat pattern terbentuk, yaitu ya contohnya ada bearish engulfing, bearish pin bar ataupun 3 inside down yang menunjukkan pelemahan pada buyer ya, yang dimana seller sudah memasuki di wilayah tersebut, yang akan mendorong pergerakan XAU/USD turun lebih dalam. Oke, jadi pantau wilayah itu khususnya di time frame daily ya. Catat di time frame daily jika ada perubahan ya, jika ada perubahan ya, saya katakan lagi, jika ada perubahan pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern di wilayah 1939.49 sampai dengan 1981.35, menurut saya, pandangan saya, besar kemungkinan pergerakan XAU/USD bisa terjadi koreksi. Oke, tapi kalau selama area tersebut pattern terbentuk untuk bearish engulfing, bearish pin bar ya, ataupun 3 inside down tidak terjadi, ataupun candle-candle lain yang menunjukkan pembalikan ya dari tren besarnya adalah naik untuk menjadi posisi bearish untuk koreksi,
selama candle tersebut tidak terjadi maka masih berlanjut naik. Tentunya itu yang perlu diperhatikan untuk minggu depan ya, di wilayah 1939.49 sampai dengan 1981.35. Hal itu perlu diwaspadai. Oke. Sekarang kita akan berlanjut di time frame yang lebih kecil ya, yaitu di time frame daily. Kita lihat posisinya untuk di time frame daily. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah koreksinya ya, dari posisi kenaikan dari area support minggu kemarin 1864.07 sampai dengan 1919.86 yang perlu kita perhatikan pergerakan kenaikan ini ya. Ya pastinya sebelum dia naik akan ada koreksi ya yang terjadi ya, khususnya di minggu depan ini ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kalau kita ukur menggunakan garis ukur dari titik terendahnya, sekarang kita coba ukur dari posisi ini, kita hanya mencari area minimal di kisaran 23 ya. Coba kita cari dulu 2,61 ini ya, sebentar. 23,6% sampai dengan 38 ya, area level psikologi. Oke. Ya. Area yang perlu kita perhatikan adalah 23,6% ya, 1908. Tentunya area tersebut jika mana ada potensi penurunan di wilayah tersebut wajib diperhatikan. Jadi yang perlu saya tandain di sini, sebentar ya, yang perlu saya tandain. Oke, posisinya udah benar. Ini saya hilangin dulu supaya mempermudah kita tentunya ya. Nah, seperti ini ya kurang lebihnya. Dan sekarang saya akan blok di wilayah tersebut. Bentar. Yang saya akan blok artinya posisi ini ya di minggu depan ya, kisaran ini yang saya blok ini wajib teman-teman pantau. Karena gambaran saya area tersebut menjadikan potensi apakah akan terjadi pembalikan ya di potensi tersebut atau akan menjadikan posisi penerusan. Tentunya kalau terjadi koreksi ya, khususnya di hari Senin besok mendekati wilayah 23,6% yaitu 1908.20 sampai dengan level psikologinya 1900. Mendekati wilayah ini khususnya di time frame 4 jam ataupun 1 jam ya, wajib dipantau. Jika mana ada koreksi terjadi penurunan hingga area 23,6% sampai dengan 1900. Jika mana di sini ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar ya, atau perubahan candle dari yang strong sell, contohnya ada candle merah ya, dan terbentuk di wilayah ini ada bullish engulfing, bullish pin bar, ataupun 3-in setup ya, ataupun candle-candle yang lain baik single pattern, double pattern atau triple pattern, besar kemungkinan menurut saya pergerakannya akan kembali naik dan tentunya menuju area order block di time frame D1 yang sudah kita gambarkan, yaitu memasuki kisaran 1839.35 oke, sampai dengan 1957.79. Wajib pantau wilayah ini untuk mengawali ya, khususnya pergerakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Apakah wilayah ini nantinya ketika ini sudah reject ya, dia turun ya, terus kemudian pullback dan posisinya mendekati area order block time frame D1, wajib pantau dan tetap harus hati-hati wilayah di kisaran ya 1939.35 sampai dengan 1957.79 atau area resisten 1958.31. Karena area tersebut jika mana terbreakout maka pergerakan untuk XAUUSD ya kecenderungannya akan lebih besar, dorongan naik ya, bisa juga akan menyentuh wilayah 78,6% yaitu di 1973.23. Anda bisa perhatikan wilayah extreme probability untuk time frame daily. Oke. Ini posisinya bisa saya sampaikan untuk di time frame daily. Sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam untuk mengidentifikasi ya, khususnya di hari Senin besok seperti apa pola daripada pergerakan XAUUSD di time frame 4 jam ini.
Untuk time frame 4 jam kalau kita perhatikan ya, pergerakan di hari kemarin di mana saya sudah menyampaikan ya di review analisa khususnya di XAUUSD ini, di posisi terakhir saya sampaikan di sore hari ya menjelang malam, posisinya dari posisi ini terjadi koreksi ya, yaitu mendekati wilayah resisten 1891.49 sampai dengan wilayah level psikologinya 1900, dan kemudian saya memberikan informasi bahwasanya akan terjadi kenaikan sampai dengan posisi ya resisten di minggu ini mencapai 1921.77. Saya memiliki gambaran kemarin memiliki target tertingginya jika mana ditutup range $30 itu bisa mencapai 1922.03, dan harga mendekati wilayah tersebut karena kalau kita ukur dari pergerakan di hari Jumat kemarin ya, range pergerakannya ini cukup lumayan besar ya, yaitu di kisaran hampir $30, yaitu di 29, sekian dolar per troy ounce ya. Kenaikannya ini cukup signifikan sekali yang terjadi di hari Jumat kemarin. Tentunya untuk hari Senin besok ya, ada wilayah yang sudah kita gambarkan tadi ya, khususnya di time frame daily. Anda bisa lihat kotak warna grey ini akan menjadikan acuan kita ya untuk terjadinya koreksi jika mana mendekati wilayah ini, karena saya melihatnya ada 2 kali terjadinya bullish engulfing ya, yaitu di posisi ketika membentuk sebuah area konsolidasi ya, di sini membentuk sebuah area konsolidasi, kemudian ada bullish engulfing. Candle berikutnya sempat ada tekanan seller ya, tapi tentunya low terakhir, ekor terakhir ini tidak mampu break di bawah open daripada impulsif bullish candle sebelumnya. Ini menjadikan potensi dorongan buyer yang cukup signifikan. Ada tekanan bullish terjadi, ekornya lebih dari 50% daripada penurunan, dan bodinya meskipun ditutup warna merah, ini ekor dari bawah naik ke atas ini menunjukkan dorongan buyer yang cukup signifikan, dan terjadi ketika close candle di kisaran level psikologi 1900. Di sini ada impulsif bullish yang terjadi pukul 21.00 sampai dengan jam 1 dini hari. Dan kemudian dilanjutkan di posisi penutupan terakhir ya, time frame 4 jam, candlenya tidak mendorong posisi yang lebih tinggi tapi membentuk candle warna hijau, tapi volume ya pergerakannya atau body candlenya sudah mulai mengecil. Artinya memang terjadi di akhir sesi penutupan. Di sini pergerakan buyer sudah mulai melemah ya di akhir sesi penutupan, khususnya di time frame 4 jam. Apakah ini nanti akan memberikan informasi kuat akan adanya dorongan seller atau koreksi dulu ya sebelum dia berlanjut untuk bergerak naik? Tentunya yang perlu kita perhatikan untuk di hari Senin ya, khususnya di minggu depan juga. Yang pertama, pembukaan ya, saya katakan lagi, ini akan bisa menjadikan acuan kita, di mana pembukaan besok ya, khususnya di hari Senin tanggal 16 Januari 2023, area ini kan ada open bulls ya kalau kita perhatikan ya. Saya pasin dulu angkanya, yaitu 1676. Oke. Angkanya adalah $1916.76 per troy ounce. Area ini adalah pembukaan candle 4 jam terakhir ya di akhir sesi penutupan. Maka yang saya maksudkan, jika mana nantinya ya di time frame 4 jam ini dari pembukaan XAUUSD di hari Senin besok, jika mana candle dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 pagi ya, perhatikan ada perubahan dari candle hijau ini, ada muncul candle merah dari jam 6 sampai dengan jam 9 pagi. Artinya dorongan seller akan terjadi minimal terkoreksi mendekati wilayah 1000. Ini tadi ya, wilayah berapa tadi? Coba saya 1908.20 ya, sampai dengan level psikologinya ya mendekati area 1900, dan ini yang teman-teman wajib pantau di hari Senin besok, khususnya di pagi hari, yaitu pembentukan di time frame 4 jam di wilayah ini apakah membentuk bearish engulfing atau tidak. Tentunya kalau tidak ada impulsif bearish, minimal ada doji atau long legs doji muncul dari pukul
6 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Tapi kalau hal itu belum terjadi dan membentuk sebuah pembentukan candle bullish ya, yang dimana berhasil break di atas resisten minggu ini, minggu kemarin ya, sini saya ganti dulu menjadi high weekly ya tentunya. Oke, menjadi potensi uji berikutnya adalah high weekly ini impulsif bullish, maka kecenderungannya di sesi Asia masih menguat sampai nanti teman-teman tinggal pantau aja dari dorongan buyer ini dari sesi Asia nantinya apakah akan muncul candle perubahan warna, baik candle doji ataupun impulsif bearish terjadi. Jika mana hal itu terjadi, maka akan menunjukkan potensi koreksi dan kita bisa siap-siap untuk melakukan posisi buy di wilayah area support yang sudah kita tandain sebelumnya. Oke, ya seperti itu gambarannya. Sekarang kita akan turunkan dulu di time frame ya tentunya di time frame 1 jam ya. Tapi sebelumnya saya tandain dulu wilayah support yang sebelum terjadi kenaikan di hari kemarin. Ini adalah support di hari Jumat yaitu 1892.21. Minimal kita memiliki acuan dulu wilayah support ini yaitu di kisaran 1892.21. Oke, ini adalah poin 21 kita tandain dulu. Oke, ada support ya di bawah area 61,8% yaitu 1898.99. Oke, sekarang kita turunkan dulu time frame 1 jam untuk memberikan informasi ya atau skenario kita di hari Senin besok. Dan menariknya Anda bisa lihat memang pergerakan di hari Jumat kemarin terjadinya koreksi ya setelah terjadi tekanan buyer di hari sebelumnya, yang dimana news CPI rilis kemudian menunjukkan potensi ya penurunan inflation rate di Amerika dari 7,1% menjadi 6,5%, yang memberikan dorongan buyer yang cukup kuat untuk aset yang dimiliki yang aman adalah emas. Mereka pegang emas untuk safe haven ya, artinya ada pembelian besar-besaran setelah rilis CPI karena nantinya mereka melihatnya khususnya di bulan Februari awal akan ada potensi rilis suku bunga yang lebih dovish daripada bulan sebelumnya. Sebulan sebelumnya tentunya menaikkan 50 basis poin diprediksikan untuk bulan Februari. Para sentimen pasar berharap dinaikkan hanya sebesar 25 basis poin. Tentunya ini nanti yang akan kita lihat ya apakah betul-betul itu akan rilis sebesar 25 basis poin. Jika mana masih diangkat di angka 50 basis poin, besar kemungkinan XAU/USD akan terjadi bearish untuk koreksi. Itu menjadi sebuah catatan nantinya di bulan Februari. Oke, Anda bisa lihat posisi terakhir di akhir sesi penutupan ya di time frame 1 jam muncul candle warna merah. Sebelumnya ada di posisi ini ya, ada di posisi ini. Tentunya kita tetap tandain tadinya open bulls time frame 4 jam 1916.76. Ini salah satu juga titik kunci ya akan adanya pattern. Jika mana break di bawah area open, close di bawah area open, maka menurut saya besar kemungkinan harga akan bergerak menuju wilayah area yang sudah kita tandain targetnya yaitu 1908.20 sampai dengan 1900, yang menjadikan titik ya setidaknya ini akan menjadikan titik apakah ada pattern terbentuk di wilayah ini untuk menunjukkan potensi pergerakan naik. Tentunya gambarannya seperti itu. Jadi yang kita harus lihat adalah yang pertama, pantau dulu wilayah 1916.76. Maka di sini saya akan kasih area untuk pengingat kita ya, area ini yaitu di wilayah 1916.76 menjadi titik pemantauan kita, area situ. Yang teratas adalah area yang menjadikan high weekly sebelumnya ya di sini, yaitu di kisaran 1921.77. Itu menjadi titik di mana pemantauan kita. Karena menurut saya kalau nantinya di area dua area tersebut ya, selama belum ada potensi breakout, maka akan kecenderungannya pastinya akan sideways. Tapi menurut saya besok ini posisinya akan menguji dua informasi ini ya, pastinya seperti ini. Tinggal kita lihat nanti dari pembukaannya apakah ada open gap up atau open gap down. Tentunya kalau jika mana itu terjadi
ya pergerakan itu akan menutup gap itu duluan. Tapi besar harapan saya akan ada terjadi koreksi dulu ya, mendekati wilayah yang sudah kita gambarkan. Oke. Yang pertama skenarionya, besar harapan saya kalau terjadi penurunan impulsif bearish terjadi di bawah open 1916.76, menurut saya harga akan kecenderungannya mendekati wilayah yang akan kita pantau adalah area ini, yaitu 1908.20 sampai dengan 1900. Apakah di area ini nantinya akan ada pattern terbentuk? Kalau ada pattern terbentuk, maka menurut saya akan memastikan pergerakan akan berlanjut naik, menguji sekali lagi wilayah high weekly-nya. Intinya di situ ya, potensinya memang kecenderungannya masih kuat naik karena ada impulsif bullish terjadi di minggu kemarin ya, khususnya seperti itu, dan akan menguji seperti ini ya. Gambaran saya Anda bisa lihat ini terjadi jika mana ada impulsif bearish close di bawah pembukaan 1916.76 di time frame 4 jam, close di bawah ini ya, maka saya pastikan harga akan kecenderungannya ke wilayah yang sudah kita blok, yaitu 1908.20 sampai dengan level 1900. Pantau pattern area ini, jika mana ada bullish engulfing, bullish pin bar, akan ada condongan dia bergerak naik. Tinggal atur taking profitnya buat teman-teman, target satu ataupun target keduanya, yaitu sampai dengan mendekati area high weekly yang akan diuji, yaitu 1921.77. Jika mana tidak ada terjadi koreksi ya, artinya akan ada impulsif bullish ya yang terjadi, yaitu break di atas daripada high weekly. Ini jika mana break ya di atas high weekly 1921.77, maka kecenderungannya akan bergerak naik ya. Targetnya minimal pasti akan mendekati level psikologi di time frame daily, yaitu yang di kisaran area 1939.49, akan mendekati wilayah sana. Tapi tetap hati-hati ya teman-teman, karena posisi saat ini memang kecenderungannya adalah bullish, tapi hati-hati. Ada beberapa saya sudah sampaikan di video sebelum ini ya, Anda bisa lihat. Bagi yang teman-teman belum tonton, saya sampaikan beberapa analisa mengenai fundamental terhadap teknikal ya, khususnya di pergerakan XAU/USD. Silakan tonton videonya. Hal itu menjelaskan beberapa kondisi secara news dan secara pergerakan teknikal yang berhubungan dengan pergerakan XAU/USD itu sendiri. Oke, semoga informasi ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan tentunya apapun yang saya sampaikan ini adalah sebatas informasi ataupun trading plan saya sendiri. Jadi buat teman-teman yang sesuai dengan trading plan masing-masing bisa diikutin, jika tidak sesuai jangan diikutin. Intinya seperti itu. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.